kita siapin mobil dulu. Suasana di kampung itu memang nyenengin ya. Langitnya biru banget, jalanannya juga adem, sepi. Halo teman-teman, selamat siang. Balik lagi di channel Garasi Langit. Semoga teman-teman nggak bosen ya sama trip saya terkait sama trip atau perjalanan gitu. Karena alhamdulillah saya lagi dapat rezeki waktu. Kebetulan juga ini momen lebaran. Di video sebelumnya kan saya share untuk yang trip mudik ya. Nah, saat ini, kebetulan ini tanggal 7 April, saya kebetulan ambil cuti 1 hari. Dan hari ini saya lagi jalan balik mau ke Jakarta dari Kebumen. Kalau kemarin tripnya itu dari Jakarta ke Wonogiri, ini saya sekarang dari Kebumen, dari tempat tinggal saya ke Jakarta. Nah, untuk rutenya kali ini, saya pengen lewat Bawen. Jadi nanti dari Kebumen ke arah timur ke Magelang, terus Secang, terus nanti ke Ambarawa, nanti naik tol di pintu tol Bawen. Agak lebih jauh, agak lebih muter sebenarnya, karena biasanya saya selalu lewat yang dari Kebumen ke Buntu, terus Aji Barang, terus nanti naik tol di pintu tol Pejagan kalau nggak di Selawi. Cuman akhir-akhir ini itu saya agak males lewat situ, jujur, karena satu, jalannya itu padat, yang kedua banyak truk dan jalannya itu juga nggak begitu bagus, jadi pace kecepatannya itu nggak bisa secepat kalau saya arah ke Semarang. Dan juga kalau lewat daerah Pejagan itu saya naik tolnya itu harus sekitar 6 sampai 6,5 jam. Sedangkan kalau lewat Bawen itu biasanya cuman sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah saya udah naik tol. Meskipun memang secara biaya tol lebih mahal dan biaya bensin juga lebih mahal kalau daripada saya lewat yang Pejagan atau masuk Pejagan maksudnya. Ini saya masih di dekat rumah, bener-bener baru berangkat. Dan ini di daerah Jalan Wadas Lintang, karena kebetulan saya rumahnya di daerah sini. Mungkin teman-teman yang familiar juga sama tempat di sini. Dan saya lagi perjalanan menuju ke gerbang tol Bawen. Estimasi kalau tadi saya lihat di Google Maps itu sekitar 3,5 jam. Cuma nanti saya mau berhenti dulu, pertama isi bensin, sama ambil uang di ATM, dan juga mungkin istirahat, sholat zuhur. Ini sekarang jam 10, jadi mungkin nanti 2 jam lagi saya berhenti. Gitu. Stay tune di video ini, selamat menonton dan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Nah, jujur ya teman-teman, kalau naik BMW itu paling enak adalah di jalan-jalan kayak gini. Lebih asik aja gitu, karena satu, bodinya tuh foam, buat nikung-nikung kecepatan tinggi pun dia masih anteng gitu, nempel aspal ya, nggak yang ngelimbung gitu. Meskipun saya juga nggak ngebut-ngebut juga sih di sini. Untuk traffic sendiri hari ini udah sepi. Biasanya di sini karena kebetulan ini adalah rute menuju wisata Waduk Wadas Lintang. Tapi selama saya lihat dari tadi sih sepi ya. Karena mungkin udah mulai masuk kerja juga. Karena ini hari Senin, untuk yang orang-orang kantoran juga atau orang-orang yang kerja sekarang udah masuk. Jadi secara traffic mungkin orang-orang yang liburan juga udah mulai berkurang. Oh ya teman-teman, ngomongin soal traffic gitu ya, nyambung video saya yang sebelumnya, yang soal mudik dari Jakarta ke Wonogiri. Mungkin teman-teman yang mudik juga ngerasa nggak sih kalau ternyata mudik 2025 ini memang cenderung lebih lengang atau lebih sepi dibandingkan sama tahun lalu. Asumsinya sih karena memang efek ekonominya yang nggak bagus di Indonesia tahun 2025 ini, karena resesi ekonomi juga,
Ya kita berdoa lah ya, semoga berikut ke depannya ekonomi semakin baik, daya beli masyarakat juga semakin baik, dan juga secara ekonomi juga senantiasa bertumbuh untuk di Indonesia. Amin. Oh ya, hampir lupa juga seperti biasa, untuk trip kali ini saya naik BMW 46, mobil harian saya yang saya pakai di Jakarta. Dan ya semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang mau perjalanan jauh. Persiapan seperti biasa standar aja, saya selalu cek cooling system dan kaki-kaki, itu paling penting. Dan juga untuk kenyamanan di perjalanan, pastikan kondisi AC dalam kondisi yang terbaik. Dan satu lagi, sebisa mungkin bawa bekal dari rumah. Satu, lebih ngirit dan lebih fleksibel, teman-teman mau berhenti di mana aja gitu. Jadi kayak kadang kalau misalnya nggak bawa bekal, teman-teman mau beli kopi atau apa gitu harus berhenti gitu kan. Oke, kita nyampe di Perembun. Kalau kita lihat ya harus balik ke barat, ke arah lawan arah saya itu yang ke arah Jakarta. Itu nggak sepadat kemarin sih. Kemarin saya lewat sini, ini tanggal 7 April, udah nggak sepadat hari kemarin. Sampai Kutoarjo teman-teman. Oh ya, Kutoarjo ini adalah kecamatan bagian dari Purworejo. Cuman orang-orang itu lebih tahu tentang atau lebih tahu Kutoarjo daripada Purworejo. Kutoarjo tuh kalau sore itu rame banget, macet. Ini alhamdulillah sih masih lancar jalannya. Ada bis TVD. Bis TVD ini andalan saya kalau lagi ke Jakarta. Cocok banget buat teman-teman yang ngejar waktu untuk ke Jakarta. Berangkatnya sore dari Perembun. Oke, 10 menit dari Kutoarjo. Kita sekarang udah hampir masuk kota Purworejo. Cuman karena kita arahnya ke Magelang, jadi kita nggak ngelewatin kota ya. Jadi nanti sebelum arah kota itu nanti ada lampu merah, kita ambil kiri. Ini kalau lurus itu arah Purworejo kota. Kalau ke kiri kita bypass gitu ke arah Magelang. Terminal Purworejo sekarang pindah ke sini ya. Udah nggak di terminal yang lama yang agak jauh masuk ke dalam. Kita udah masuk di perbatasan Purworejo dan Kabupaten Magelang. Saya nggak tahu sih nama aslinya apa, cuman saya selalu nyebutinnya tanjakan perbatasan. Ini di sini tuh nanti sampai atas itu nanjak, terus nanjaknya itu sambil likung. Enaknya kalau jalan ke arah Semarang, khususnya kalau bukan musim lebaran ya, itu kayak gini nih, nggak sepadet yang arah dari Kebumen ke barat.
Oke teman-teman, ini saya udah sampai di Magelang, baru mau masuk kota Magelang sih. Ini masih di depan daerah SMA TN, ke arah apa yang depan komplek perumahan Akmil itu. Kalau lihat di maps itu sebenarnya saya diarahin lewat Kopeng. Cuman tahun lalu itu saya lewat Kopeng itu jalannya nggak sebagus lewat Secang. Kalau dihitung-hitung secara estimasi waktu, justru saya malah bisa lebih cepat lewat Secang. Jadi ini saya nanti lewat Secang, terus Ambarawa, baru nanti masuk tol di Bawen. Untuk traffic nggak sesepi biasanya, tapi juga gak rame-rame banget gitu. Mungkin karena orang puncaknya arus balik itu udah kemarin, dan ini mah tinggal sisa-sisa aja sih, termasuk saya gitu. Dan juga untuk trip ini sampai Magelang tadi dari rumah itu sekitar 2,5 jam secara total trip. Memang nggak begitu jauh sih, pace-nya juga bisa cepet. Magelang sama Salatiga itu adalah kota yang kalau saya lewatin tuh saya seneng banget gitu di sini, karena apa ya, rame nggak begitu, tapi apa-apa lengkap, kemana-mana juga deket gitu ya. Ke Semarang deket, ke Jogja deket, mau ke Jakarta juga aksesnya gampang gitu ya. Udah deket pintu tol lah ya, mau lewat Jogja atau sekarang lewat Bawen juga bisa gitu. Intinya sih kalau Magelang tuh enak. Satu lagi, kota ini juga nggak panas. Makanya banyak banget orang yang menghabiskan waktu pensiun gitu ya. Setelah pensiun itu di Magelang, kalau nggak di Salatiga. Atau kalau misalnya memang secara biaya hidup mungkin terlalu mahal di sini, ya bisa ke sebelahnya dikit gitu, ke Purworejo. Kayak gini kita lagi padat banget jalannya, lewat depan Akmil. Kita udah nyampe di Bawen. 5 menit lagi kita akan masuk tol Bawen. Alhamdulillah total trip dari rumah sampai pintu tol Bawen itu 3,5 jam, karena agak padat memang jalannya. Kalau biasanya itu saya pernah dapet 3 jam, tapi kondisi waktu itu jalannya sepi banget. Pernah juga lebih lama, sekitar 4 jaman waktu itu pas masih libur lebaran gitu. Tapi alhamdulillah sih so far hari ini perjalanan lancar. Tapi kalau dibandingin sama tahun lalu, jalannya ini agak mulai bergelombang sih. Semoga mulai ada perbaikan lagi ke depannya untuk jalan raya yang dari Magelang ke Semarang. Terpantau masih banyak mobil plat B yang jalan hari ini. Cuma memang mungkin volumenya nggak sebanyak kemarin. Ini saya udah sampai di gerbang tol Bawen. Dan harusnya sih kalau masuk tol Bawen ini nanti kita exit langsung di Sunter, deket rumah. Semoga lancar di tol. Tadi sempat berhenti dulu isi e-money. Untuk tarif tolnya sendiri terakhir itu sekitar 500.000 dari Bawen ke Jakarta. Cuman nggak tahu nih, hari ini itu kan masih kayaknya tanggal 7 itu masih yang tarif promo untuk mudik ya, sekitar 20%. Nanti kita cek deh totalnya bisnya berapa. Oke, kita udah masuk ke arah one way. Cuman nggak tahu ya, tadi itu nggak ada petunjuknya. Bener-bener petunjuknya itu kayak bener-bener di situ doang gitu. Kayak nggak ada petugas yang ngasih arahan. Ya udah di sini tuh ada one way loh gitu, kayak di Cikampek. Ini nggak. Teman-teman kalau bisa lihat tuh sisi kanan tuh kosong.
sedangkan sisi kiri ini padat gitu. Kurang tahu sih nanti apakah ada pemecahan jalur lagi di depan atau gimana, kita pantau ya. Saya mau istirahat makan dulu. Kebetulan ini udah jam sore juga, mau sekalian sholat asar. Oke, ini adalah rest area yang waktu itu saya berhenti di sini juga, yang pas perjalanan dari Wonogiri. Nah, lokasi udah one way jalanan. Saya mau beli kopi dulu biar nggak ngantuk. Kita bawa balik ke mobil dulu. Udah dapat kopinya juga. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut jalan lagi. Tadi udah makan, udah sholat, udah cek kendaraan juga. Semarang panas banget sih. Nih saya lagi nyalain AC dulu biar agak dingin dikit. Habis itu baru jalan. Nah, untuk rest area-nya sendiri ini masih di daerah Jatingaleh, Krapyak. Rest area 424B apa ya? Saya lupa. Kayaknya 424B deh. Kalau dihitung dari Jakarta ya, tolnya. Sebenarnya nggak begitu gede sih, cuman ya cukupan lah apa-apa ada, dan juga karena nggak begitu gede juga nggak begitu crowded juga. Jadi untuk kayak misalnya mau sholat gitu nggak begitu ngantri teman-teman. Ini kita lanjut mau jalan ke arah Jakarta. Kalau kita lihat di map, estimasi waktu masih sekitar 5,5 jam lagi. Ya mungkin sekitar jam 9 atau 10 malam lah ya nanti sampai di Jakarta. Kita santai aja karena jalanan padat juga, nggak berani ngebut-ngebut juga, takutnya resiko. Semoga selamat sampai di tujuan dan gak ada kendala apapun. Oke, habis isi bensin di daerah rest area Tegal, kilometer 282B. Tadi tuh isi pertama itu di Kutoarjo, itu 350.000. Emang nggak saya fullin sih 350.000, terus ini isi lagi 150.000, dapat 3/4. Perjalanan masih 5 jam lagi, 4 jam 50 menit tadi saya cek. Sorry ralat, 3 jam 50 menit. Tadi saya cek map, bukan 4 jam 50 menit. Cipali itu adalah tol yang mewajibkan drivernya itu harus konsentrasi tinggi. Di samping kondisi jalannya itu yang benar-benar bergelombang gitu ya, dan juga volume kendaraannya tuh banyak kalau di Cipali. Dan kadang ya kalau kita jalan di sisi kanan, kadang tiba-tiba depan itu berhenti gitu, bener-bener yang sepadat itu. Jadi teman-teman harus jaga jarak kalau di Cipali, jaga jarak, konsentrasi tinggi. Kalaupun misalnya teman-teman ngantuk, better untuk istirahat dulu di rest area terdekat atau ngopi dulu gitu ya, jangan dipaksain kalau kondisi ngantuk di Cipali.
Alhamdulillah teman-teman, ini kita udah masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Yang mana patokan saya kalau masuk Cikampek Utama berarti udah masuk daerah Jakarta gitu. Karena depan itu nanti Karawang, depannya lagi nanti Japek, yang apa MBZ, terus Bekasi, langsung ke Sunter. Ini jam 19.30. Kemungkinan nyampe di Jakarta atau di tempat saya itu sekitar jam 9 malam, yaitu sejam setengah lagi. Tadi ada udara masuk. Tadi kita tap terakhir itu di GT Kalikangkung, masuk ke Semarang. Nah, tadi kita ngetap di Cikampek Utama itu 430.000. Berarti ya tadi 430.000. Nanti harusnya kita ngetap lagi di Bekasi. Nanti kita coba cek, harusnya kalau di Bekasi Halim ya itu sekitar 10.500. Jadi ya secara total trip nanti kita hitung ya, total tripnya untuk tolnya habis berapa. Ngomong-ngomong, yang sebelah kanan itu kayaknya berhenti total deh, karena udah bukan one way lagi, jadi kontraflow, kemungkinan hanya satu lajur, tapi benar-benar berhenti nih. Ya alhamdulillah kita milih di sisi kiri, lebih lancar gitu ya jalannya. Oke, mulai padat, hampir berhenti, stuck itu setelah Cikampek Utama tol. Kayaknya ini sih bakal seperti ini kondisi jalannya sampai pertemuan antara yang dari Bandung sama yang dari Trans Jawa. Merayap, teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman, ini saya udah masuk ke gang deket rumah gitu, udah arah ke rumah. Tadi sebenarnya saya udah sempet take video pas di Cempaka Putih, masih di tol. Cuman pas saya cek tadi sempat melipir, itu videonya pecah. Jadi mau nggak mau saya take video lagi. Ini kita udah jam 9. Berarti secara total trip tadi bener-bener start tuh jam 11 siang. Ini kita jam 9 udah nyampe di Sunter, berarti total trip sekitar 10 jam. Dengan istirahat 1 jam tadi di Semarang untuk makan dan ya sholat dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ya kalau kuat non-stop gitu ya, berarti secara trip itu 9 jam dari Kebumen. Dengan rute yang jadi catatan adalah rutenya itu ini muter ya teman-teman. Muternya itu dari Kebumen, saya ke arah timur lewat Secang, lewat Bawen, Ambarawa, Bawen, terus masuk tol di Bawen. Jadi sebenarnya kan biasanya orang-orang kalau dari Kebumen itu kan rutenya itu adalah dari ya Kebumen ke barat ya, ke arah Buntu, Aji Barang gitu. Cuman karena kondisi jalan tuh kalau di Aji Barang tuh padat gitu ya, banyak kendaraan, jalannya juga nggak semulus kalau kita ke arah Semarang. Jadi saya memang sekarang itu prefer lewat ke timur. Dengan ya sebenarnya secara jarak lebih jauh, tapi secara waktu ternyata juga sama-sama lebih cepat juga. Bahkan saya berani estimasi waktu kalau lewat Bawen daripada harus lewat Aji Barang dengan kondisi jalan seperti itu ya. Nah, untuk total tol, pengeluaran tol hari ini dengan estimasi masih dapat diskon tarif untuk arus balik Lebaran 2025. Itu tadi saya awal sebelum masuk GT Bawen itu saya saldonya itu 520.000. Tadi di tol Halim saat saya tap tol terakhir itu masih 57.000. Jadi estimasi pengeluaran untuk tol kali ini itu sekitar 470-an lah ya. 470 ribuan
berarti masih dapat diskon tarif tol untuk libur lebaran. Karena biasanya itu habis sekitar 500 ribuan dari Bawen sampai Jakarta. Jauh lebih mahal dibanding kalau saya exit atau masuk dari Pejagan. Anyway, untuk liburan kali ini, to be honest, sangat menyenangkan. Saya jujur hampir setiap hari pakai ini mobil untuk warawiri. Alhamdulillah juga mobil nggak ada rewel dan trouble apapun, karena sebelum saya pulang juga saya udah cross check semuanya, baik cooling system, terus juga kaki-kaki. Untuk kaki-kaki khususnya di rem. Kemarin saya sempat ganti kampas dan juga piringan cakram depan. Terus yang paling penting juga, mobil ini enak banget buat khususnya untuk perjalanan jauh ya. Untuk speeding di speed 140 konstan tuh bener-bener mesin tuh kayak nggak terbebani apapun gitu. Nggak yang terlalu banyak menjerit atau berteriak gitu. Jadi saya pun kalau nyetir jadi lebih tenang gitu ya. Terus tenaganya juga ngisi terus. Anyway, itu aja teman-teman untuk sharing video hari ini. Sebelum saya close, saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau selama video saya ini banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang kurang menyenangkan buat teman-teman semua. Semoga di tahun 2025 ini kita selalu diberikan banyak keberkahan, dipermudah untuk rezeki, semua target-target teman-teman dan target saya juga bisa tercapai di tahun ini. Dan juga yang paling penting selalu diberikan kesehatan buat kita semua. Anyway, itu aja. Thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe dan share video ini to your friends kalau ada ilmu atau referensi yang bisa teman-teman dapatkan. Semoga dari video yang saya sharing kali ini bisa jadi referensi khususnya buat teman-teman yang mau perjalanan jauh atau mau road trip atau ya mau pakai BMW E46 teman-teman untuk perjalanan keluar kota. Oke, jadi itu aja. Thank you banget sekali lagi teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.